Terus ke rekrutmennya sendiri mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun lah. Pengalaman kerja total di 8 tahun. Sebelum dia rekrutmen? Memang fokusnya rekrutmen, cuman kan karena saya juga dari komunikasi, jadi ada yang menangani employer branding atau misalnya employee communication, internal communication within the company gitu ya, antar employee-nya, atau kayak untuk sempat juga ngurus legal, cuman itu sebatas kayak administrasi gitu. Jadi sekarang kakak di bagian, kalau yang sekarang? Kalau sekarang di bagian marketing, cuman di project-project kami juga rekrutmen gitu. Jadi mereka udah di marketing dan rekrutmen untuk project gitu. Iya, sebelumnya kakak namanya siapa, Pak? Soalnya Sonya. Oke, Kak Sonya. Kita ada bisa. Oke, izin perkenalkan ya Kak. Aku Andika, ini ada Hendro, sama ini Nova. Kami dari Politeknik Ketenagakerjaan. Di sini kami izin untuk mewawancarai Kasonya untuk tugas terutama di mata kuliah teknik negosiasi. Gitu. Oke, berjalan aja ya Kak pertanyaan-pertanyaannya. Nanya apa lagi? Sebelumnya kan ini kan ada kakak bilang kakak dari tim marketingnya ya. Nah di tim marketing ini kan yang setahu aku tuh itu pasti ada target yang dikejar atau target yang dicapai. Nah di apa namanya selama masa kakak bekerja tuh ada nggak sih Kak, kejadian di mana target itu kita perlu negosiasi dulu sama atasan karena kayak tidak tercapai tapi masih ada beberapa hal yang masih bisa kita berarti sukseslah marketingnya. sebenarnya negosiasi itu tuh kan dilakukan di awal sebelum kita memang benar-benar jalan gitu ya, jalan untuk mencapai targetnya gitu, menjalankan strategi untuk mencapai target gitu. Jadi negosiasi pasti ada di awal itu. Biasanya dari HR itu menyarankan gitu dengan manajernya untuk ngobrol langsung tetapkan target bersama. Ada beberapa dari perusahaan yang memang untuk menetapkan target atau KPI bareng-bareng gitu. Nanti dari misalnya dari manajernya ini udah bikin, ini saya punya rencana target sekian sekian sekian. Nah, apakah dari soalnya atau dari lo oke nggak gitu untuk mencapai target tersebut kayak gitu. Terus biasanya kita itu melihat dulu nih, kalau kita mau nego kita harus ada basicnya dari datanya seperti apa, previous data yang benar-benar make sense seperti apa. Kadang kan karena dari manajer sendiri membuat target yang besar karena dia juga punya target ya. Tugas kita sebagai salah satu staff dari manajer ini adalah untuk membantu dia mencapai si target KPI-nya. Nah, tapi kita juga bisa ngasih itu tadi, sebenarnya misalnya target yang udah diberikan itu terlalu tinggi pun, kalau misalnya mau mencapai target tersebut bisa, tapi mungkin kita mendekati gitu karena realitanya kayak gini gitu, berdasarkan data kayak gini. Jadi kita juga bisa kasih insight bahwa dari apa namanya target yang sudah ditetapkan mungkin kurang realistis atau misalnya terlalu penuh ambisi tapi tanpa mempertimbangkan di lapangan seperti apa gitu kurang lebih. Terus kalau misalnya memang kita sudah yakin dengan negonya, karena kita juga nego nggak asal nego gitu ya, kita punya harus data historicalnya seperti apa, kita nggak kosong lah ya. Nah setelah itu nanti mungkin dari manajer pasti akan memberikan pendapatnya. Nanti mungkin ya udah deh ambil jalan tengahnya saya seperti apa. Ya udah saya oke untuk ambil jalan tengah, tapi misalnya dari pihak saya gitu akan membutuhkan bantuan ABCD untuk yang nantinya mencapai si hasil tengah-tengah ini atau target tengah-tengah ini gitu. Jadi ketika kita negosiasi dari sisi kitanya gitu, kita harus siapkan data dulu, negosiasinya nggak boleh kosong. Yang kedua, kita harus tahu ketika kita misalnya nego tadi untuk target, berarti apa aja sih yang kita butuhkan gitu ya untuk mencapai si target tersebut gitu, untuk membantu gitu. Jadi berstrategi lah ya kalau kita mau nego juga. Berarti by data terlebih dahulu, baru kita punya basicnya terlebih dahulu, baru deh nego iya, ya. jangan kosongan lah. Punya pegangan berarti. Betul, nggak asbun. Iya. Kan di tim marketing sendiri itu kan biasanya kan banyak ide-ide yang keluar ya Kak, dari banyak individu. Nah di sini kan biasanya ada tipe orang yang otaknya keras lah, dia ingin tetap teguh sama ide ini harus berjalan dan
harus dijadikan sebagai landasan untuk marketing di project selanjutnya. Cuman dari tim juga merasa kalau ada juga yang lebih bagus. Nah, ini teknik negosiasi dari kakak sendiri yang di perusahaan kakak itu, kalau semisal bertemu orang seperti itu bagaimana? Maksudnya kita tuh posisinya sebagai apa? Sayanya jadi Kita itu nih. saya tim ya, Iya, tim yang bersikukuh gitu ya untuk dia menjalankan ide yang dia jalankan gitu ya. Tapi dirasa ternyata dari kayaknya nggak efektif, tapi orang ini ya bersikukuh gitu ya. Sebenarnya pasti akan di challenge balik dulu sih gitu. Sebenarnya cara orang nego beda-beda ya. Cuma salah satu yang kadang ini juga beberapa kali saya terima di posisi saya nego bahwa ide saya oke gitu ya untuk dilakukan karena saya punya datanya, data ini oke untuk kita jalanin. Kalau kita melakukan ini sebelumnya historicalnya bagus gitu ya, mungkin kita bisa improve di area yang mana untuk bisa dapat hasil bahkan lebih baik lagi gitu kan. Terus nanti di challenge. Nah, nanti saya pasti akan nyiapin udah prepare gitu ya kira-kira jawabannya apa. Jadi kalau dari sisi manajernya gitu ya, itu pasti sebenarnya bukan nge-nego dulu, tapi dia akan men-challenge dulu si orangnya gitu. Kayak dengan kayak gini misalnya nanti impactnya apa, nanti kalau misalnya ini hasilnya apa kayak gitu. Nanti pasti dia akan tanya dulu secara detail hal-hal yang memang akan terimpact seperti apa, kemudian nanti misalnya pengeluarannya apakah akan lebih banyak atau lebih sedikit dan lain sebagainya gitu. Jadi cukup luas lah hal-hal yang nanti di challenge ke si yang menawarkan idenya gitu ya. Nanti jika memang ternyata oke gitu, mungkin kita bisa sampaikan bahwa bisa dipertimbangkan lebih lanjut untuk nanti mungkin bisa dijalankan, cuman kan pasti nanti diajukan lagi ke manajemen misalnya kayak gitu. Atau misalnya memang hal-hal kecil memang harus diambil actionnya saat itu juga gitu ya. Itu misalnya dia memang setelah di challenge ternyata masuk akal, ya kenapa enggak untuk kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi manajer, kita bukan negonya itu bukan kayak ya udahlah nanti dulu, atau misalnya kayak coba deh kamu apa gitu ya, mempertimbangkan lagi gini, tapi lebih ke benar-benar memastikan bahwa nantinya ide yang dipropos itu akan tidak apa-apa dan akan berhasil gitu. Itu tadi dengan pertanyaan yang kita challenge balik gitu dari idenya gitu. Mau tanya Kak, tadi kan Kak kan di bagian marketing, apa yang dipasarkan kalau boleh tahu? Apa yang dipasarkan, apa yang dijanjikan? Iya, karena kan kami perusahaan teknologi HR ya, jadi HR teknologi di bidang rekrutmen itu dari sisi bisnisnya. Kemudian kalau dari sisi bisnis to consumer-nya itu adalah bagaimana dari di luar sana pencari kerja itu bisa nyari kerja di kita gitu. Jadi sign up, bikin user gitu. Terus nanti semakin banyak orang yang pakai jasa kami, mereka akan aplikasi gitu ya, ngirim aplikasinya, lamaran tentunya gitu. Nah itu yang performance yang dilihat juga. Itu kami mengharapkan dari sisi. Jadi sebenarnya yang menarik gitu ya, mungkin relate dengan kalian adalah pencarian kerjanya gitu. Jadi yang dipasarkan adalah sebagai bagaimana pencari kerja di luar sana mereka tuh tahu bahwa ini ada website kami atau aplikasi dari kami yang bisa digunakan, kemudian bisa membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Dan marketingnya pun nggak selamanya untuk fokus user gitu ya, tapi kita juga ada marketingnya secara soft selling ya bisa dibilang. Jadi misalnya lewat pelatihan kerja gitu, interview atau pembuatan CV, atau kita juga ada kayak training gitu yang ke arahnya hard skill, misalnya untuk digital marketing, IT kayak gitu, accounting gitu, kita ada kayak gitu. Kalau boleh tahu aplikasinya apa Kak? Tadi nggak disebutin di sini. Karena buat tugas ya. Iya nggak apa-apa sih kalau Kakak nggak keberatan gitu. Iya, itu dia gitu. Oke. Atau nggak apa ya, nanti di-cut boleh. Boleh. Nanti kita cut. Kaliber aja. Kaliber. Kaliber. Gimana ya? Kaliber. Ntar kita coba. Kayak gini tulisannya kaliber. Kayak job street nih. Jadi kayak lebih tepatnya sebuah forum atau bangunan gitu ya, sistem Kayak karir hub ya kalau dia. di situ. Iya, kemudian dari perusahaan mereka langsung pasang lokernya, terus nanti dari perusahaan mereka yang seleksi kandidatnya langsung.
Oh, dari perusahaan seleksinya Kak? Iya gitu. Oh, Kakak nanti nggak seleksi sama sekali? Tergantung proyeknya. Iya. Ada proyek yang memang mereka menyerahkan kepada kami gitu. Ada juga yang memang mereka yang langsung gitu. Biasanya tapi kalau untuk yang dibuka dalam platform atau website itu mereka yang langsung. Kecuali misalnya kita ada program misalnya waktu itu dengan siapa ya? Unilever gitu. Mereka ada project UFL itu buat lomba. Terus nanti butuh untuk di shortlist dulu nih kandidatnya gitu. Nanti kami bantu untuk shortlist dari CV dan juga call interview gitu. Dan juga misalnya kami untuk project lainnya gitu itu bisa misalnya untuk program business development atau misalnya program manajemen training, kami bantu untuk seleksi CV-nya nanti tapi interviewnya oleh recruiter HR-nya langsung, perusahaannya langsung gitu. Oh iya Kak, mau izin Kakak sampai jam berapa Kak? Takutnya malah mengganggu. Oh iya udah sih kali. Oh iya udah. Tapi kalau misalnya ada 2 pertanyaan lagi nggak apa-apa. Mungkin di luar konteks sih kita. Kakak pendidikan terakhirnya apa Pak? Di mana? S1. Di Unpad. Unpad. Iya. Jurusan? Jurusan komunikasi. Komunikasi. Public relations sih. Terus saya masuk situ soalnya. Oh iya. SNBP. Oh gitu. Cuma nggak dapat. Oh iya, sudah. Oke lah. Oke, terima kasih banyak Kakak. Iya. Maaf merepotkan. Gak apa-apa, terima kasih juga maaf belum maksimal. Kalau misalnya memang butuh online, gak apa-apa kita jadwalin aja nanti, tapi via Zoom kali ya gitu. Nanti misalnya mau direkam kan bisa recording tuh. Kalau misalnya bisa kayak gitu nggak apa-apa sih. Oke. Gitu. Oke, mungkin kita minta media sosialnya. IG Kakak main Kak? Boleh. Boleh. Atau LinkedIn aja nih. Oh, link. Boleh. Di HP-nya siapa? Kalian semester berapa? Semester 1 Kak. Oh masih 1. Iya, maba kemarin sore. Kemarin sore. Iya. Kemarin sore. Iya, Semangat tiba-tiba udah ya. UAS aja. Masih bekencet gitu. Masih bekerja. Kalau banyak doang semester. Kak, tutorial biar nggak stres gimana Kak? Jalanin aja lebih stres nanti cari kerja. Mumpung masih di kuliah itu nggak usah stres. Kalau di kuliah itu yang penting ngerjain tugas. Nah itu dia. Kak. Tugasnya banyak. Gak apa-apa, tugas banyak tuh latihan di tempat kerja tugasnya nggak akan habis-habis. Oh gitu. Oke, Iya. gambaran. Boleh diketik aja Iya. saya Oh, iya. Maaf ya. Apa jalanin aja, dulu juga tugas kuliahku banyak banget, malah aku komunikasi bikin film pendek lah, bikin variety show lah, nggak tidur, bikin event. Kalian jurusan apa? Manajemen sumber daya manusia. Gitu. Iya, banyak kok peluangnya nanti di dunia kerja. Tinggal tunjukin aja. Bisa. Nanti kan kalian masih semester 1 ya. Sekarang tuh persaingan tuh ketat banget. Jadi selain daripada misalnya nanti tuh nggak tahu ya, mungkin disalurin nggak sama Poltek? Poltek itu biasanya disalurin, cuman nanti ya program. Kalau selesai lulus sudah bisa. Jadi perusahaannya kayak gitu ya. Gini, kurang lebihnya Poltek ini gimana caranya anak tersebut bisa. Nah, di semester 5 dan semester 6 itu ada program magang, wajib magang. Nah, itu kalau misalkan kita punya relasi ya bisa ke relasi tersebut. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa, itu ya disalurkan oleh Poltek. Nah, dia magang baik atau benernya ya itu tergantung kita sendiri kan. Nah, nanti kalau misalkan berkualitas ya direkrut. Kalau misalkan enggak, ya udah. Tetap nyari kerja Betul, sendiri. betul. Iya. Mending jangan cuma ngandelin program magang sih sebenarnya, karena program magang kan paling cuma sekali ya. Betul. Sekarang tuh anak intern lulusan baru udah bisa sampai 6 kali intern loh. Banyak banget. Ini itu aja kali ya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga ya. Oke. Nanti hubungin aja apa namanya? Via link ini ya? Iya, kalau misalnya mau misalnya lanjut berasa pernah nggak apa-apa. Waduh, repot-repot. Makasih banyak ya. Makasih ya. Iya.